Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat malam. Oke, dalam pembahasan kali ini ya kelompok kita akan bahas tentang ya sekilas tentang konseling komunitas, bagaimana pengertian sendiri tentang konseling komunitas, apa tujuannya dan apa sih peran konselor komunitas dan apa saja prinsip-prinsip dalam konseling komunitas. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin mengutarakan pendapat tentang pendapat apa pengertian konseling komunitas sendiri? Oke, ah, oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tadi sempat mendapatkan tugas yaitu membahas terkait pengertian pengertian konseling komunitas. Mohon maaf sebelumnya kalau saya kurang enak badan, teman-teman. Jadi pengertian konseling komunitas itu dibagi menjadi dua kata, yaitu konseling dan komunitas itu sendiri. Baik, saya akan membreakdown terkait satu kata itu. Jadi yang pertama adalah kata konseling secara umum adalah hubungan timbal balik antara dua individu, yaitu konselor yang berusaha menolong serta membimbing, dan konseli yang membutuhkan bimbingan untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Secara etimologi, Van Beek dalam Angel memberikan definisi konseling berasal dari kata Inggris to konsul yang artinya memberi arahan. Seperti itu. Terus untuk komunitas, jadi komunitas itu sendiri mempunyai pengertian yaitu kelompok organisme atau orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat dan paguyuban. Menurut Khalil Mansur, kata komunitas berasal dari kata Latin, ada dua kata. Yang pertama itu cum, artinya kebersamaan, dan munus ialah memberi memberi antara satu dengan yang lainnya. Berarti secara epistemologi, komunitas berarti sekelompok individu atau orang yang saling berbagi satu dengan yang lain. Seperti itu. Oke, jika kalau menyimpulkan dari pengertian-pengertian tadi, berarti konseling komunitas ini sifatnya ketika melakukan konseling ini berarti tidak dilakukan secara individu ya, melainkan secara berkelompok ya, Betul. pelaksanaan konseling. Secara berkelompok. Ya. Aduh ya Allah. Ya, seperti itu. Berbicara ini, apa tujuan konseling komunitas ini sendiri gimana sih? Oh, Menurut oke. teman-teman gimana tentang konseling? Apa tujuan konseling komunitas ini? Apa sih sebenarnya? Terkait tujuan ya. Sebentar. Ya Allah. Menurut sahabat Faizin gimana? Hmm, Tujuan konselor komunitas yaitu yang dikatakan George dan Christiani dalam Gunarsha tujuan konseling, yaitu bahwa konseling berhubungan dengan tujuan menolong orang lain dalam menentukan pilihan dan tindakan, sehingga terjadi proses belajar yang menyebabkan terjadinya perubahan perkembangan kepribadian. Selain itu, konseling komunitas memberikan bantuan bagi individu maupun kelompok masyarakat yang memerlukan layanan secara fisik dan psikologis untuk memperbaiki keadaan komunitas atau masyarakat. Selanjutnya yaitu Lewis mengungkapkan bahwa salah satu tujuan konseling komunitas ialah menggali potensi individu maupun komunitas untuk mengintervensi kemampuan mereka
yang dapat diaplikasikan melalui pendekatan-pendekatan sesuai dengan kondisi komunitas. Intervensi kemampuan dimaksud ialah mencakup melakukan pemberdayaan masyarakat atau komunitas. Dengan demikian, menurut penulis berdasarkan dua pernyataan tersebut, yaitu tujuan konseling komunitas adalah supaya anggota dalam komunitas dapat berpikir cerdas dan kreatif dalam kegiatan komunitas, terutama saat menghadapi masalah, situasi stres, serta maupun menjalin hubungan komunikasi dengan lingkungan di luar komunitas. Berarti kalau ini konseling komunitas ini tujuannya untuk ini ya, untuk memperkuat jaringan sosialnya ya. Konseling ini dilakukan secara berkelompok ya untuk meningkatkan kualitas hubungan. Nanti hubungan antar individu ini diperkuat secara berkelompok ya. Betul. Ya, betul. Ya. Mungkin ada pendapat dari sahabat Tuta tentang tujuan konseling komunitas sendiri. Sebenarnya sama, cuma dari beberapa yang disampaikan itu ada tambahan sedikit. Gimana? Bahwasanya konseling komunitas itu bukan hanya digunakan untuk konseling orang-orang yang terjalin dalam berbagai komunitas ataupun organisasi, namun lebih ke arah bagaimana sekiranya agar masyarakat luas itu kemudian bisa mendapatkan treatment atau bantuan berupa bimbingan dan konseling. Yang di situ juga tadi disampaikan bahwa di pengertian awal itu ada yang namanya paguyuban seperti itu. Nah, bukan hanya konseling seperti komunitas seperti organisasi kemahasiswaan atau himpunan dan lain-lain, namun lebih ke arah masyarakat luas yang di situ mempunyai kelompok. Salah satunya adalah paguyuban Karang Taruna. Jika kita melihat di beberapa wilayah desa dan kota itu ada yang namanya Karang Taruna seperti itu. Iya, paham. Lanjut ke ini ya, berbicara tentang sosok konselor komunitas. Peran konselor komunitas sendiri ini sih bagaimana sih? Peran konselor komunitas? Peran Ya, peran dari seorang konselor komunitas ini apa sih sebenarnya? Bagaimana perannya? sebentar. Mungkin dari sahabat Faizin. Peran konselor yaitu dapat bekerja di berbagai lingkungan seperti praktek swasta, pusat kesehatan mental, fasilitas rehabilitasi atau penjara. Terlepas dari lingkungannya, tugas konselor komunitas adalah bekerja dengan individu untuk mengembangkan pemrosesan mentalnya dan memberikan layanan pencegahan kepada masyarakat. Jangan kurung pencegahan dalam hal-hal negatif. Itu. Seharusnya kalau ini ya dalam konseling komunitas sendiri kan konselor ini kan harus bekerja sama dengan individu, keluarga maupun kelompok dalam komunitas untuk mengidentifikasi masalah sebelumnya. Bagaimana nantinya juga mengeksplorasi solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dan memfasilitasilah perubahan yang positif untuk individu untuk penyelesaian masalahnya. Ada juga ini pembahasan, kita lanjut ya pembahasan tentang ruang lingkup konseling komunitas sendirilah.
Ruang lingkup konseling komunitas ini mencakup berbagai aspek sebenarnya. Bagaimana termasuk dalam pendekatan komunitas, terus pencegahan di dalam konseling komunitas, pemberdayaannya, pengembangan program dan advokasi. Ada advokasi sendiri di dalam konseling komunitas. Berbicara pendekatan komunitas ini, konseling komunitas berfokus pada pendekatan yang melibatkan komunitas secara keseluruhan, bukan hanya individu ya. Tadi juga Nah, sudah dijelaskan, tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Di mm-mm. kedua, konseling komunitas, tahap pencegahan, aspek pencegahan maksudnya, konseling komunitas juga berperan dalam upaya pencegahan masalah sosial dan kesejahteraan mental di tingkat komunitas. Ini tadi yang dijelaskan dalam bagaimana melibatkan identifikasi masalah yang mungkin muncul dan memberikan intervensi. Itu. Ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas untuk mengatasi masalahnya, memperkuat sumber daya internal dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Terus pengembangan program. Pengembangan program sendiri ini maksudnya konselor komunitas terlibat dalam pengembangan program-program seperti kesejahteraan mental, pencegahan masalah, dan dukungan sosial di tingkat komunitas. Nah, ada apa apa saja yang bisa diterapkan apa di tingkat komunitas sendiri? Bagaimana memberikan dukungan sosial di tingkat komunitas? Di advokasi, aspek advokasi, konseling ini, konseling komunitas ini melibatkan advokasi untuk kebijakan dan program-program yang mendukung kesejahteraan mental dan sosial di tingkat komunitas. Mm-mm. Mungkin dari Ya, teman-teman juga ada pendapat tentang apa apa ruang lingkup konseling komunitas sendiri ini gimana sih? Apa saja yang ada di ruang lingkup konseling komunitas? sebentar sahabat. Gimana? Konseling Ruang lingkup konseling komunitas. komunitas. Bentar, bentar. Ah, sebenarnya ketika kita berbicara terkait eh, konseling komunitas, lingkup yang menjadi cakupan kalau kita melihat secara komunitas yaitu di berbagai wilayah. Salah satunya adalah kota dan pedesaan seperti itu. Dan juga di situ pasti ada beberapa eh, komunitas-komunitas yang ber, ber apa ya namanya aktif lah, aktif di dalam wilayah-wilayah tersebut. Salah satunya ketika kita berbicara di tatanan kota, komunitas yang ada itu adalah salah satunya adalah komunitas relevance. Ketika kita melihat relevance, relevance itu adalah satu komunitas yang kemudian orang-orangnya menyukai terkait dunia perkereta apian seperti itu. Jadi semisal ketika mereka itu mempunyai jadwal untuk melihat satu kereta untuk lewat, maka mereka itu seperti siap-siap atau melakukan prepare terkait pemotretan atau video dokumentasi terkait jalannya satu kereta, entah itu kereta Pandanwangi contohnya, terus habis itu kereta uh, Singosari dan lain-lain. Dan lagi ketika berbicara di basis desa, ada yang kemudian ketika kita cross check di daerah Silo, itu ada yang namanya komunitas rumah baca. Nah, kebetulan rumah baca itu merupakan eh,
yang didirikan oleh salah satu mahasiswa Unipar juga, atau yang dulu sering disebut dengan IKIP Jember. Namanya itu adalah Mas Hadi, seperti itu. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bahwasannya komunitas rumah baca itu mencakup bahwa seluruh elemen masyarakat, entah itu dewasa, remaja, anak-anak, bahkan orang tua sekalipun, itu bisa kemudian untuk join ataupun ikut ke dalam komunitas rumah baca itu. Seperti itu. Mungkin kalau dari argumentasi saya, barangkali ada penambahan sedikit dari sahabat Muza ataupun sahabat Faizin ketika kita membicarakan terkait ruang lingkup seperti itu. Cukup. Ya, setuju, setuju, setuju. Ya, pindah ke PPT yang kedua ini, Rek. Piye iki? Ceng Andi, PPT yang kedua yang aku kirim, coba kan urut itu 1, 2 yang terbaru yang malam ini itu sudah yang kedua. oke, bentar, tak kirim ke apa namanya? Aku pakai 2 HP, Rek. Soalnya kebingungan aku lek pakai 1 HP. Soalnya HP ku ngelek-ngelek anjir. Kita bahas ininya aja, konsep dasar konseling rehabilitasinya. Cuma malah ke ini anjing. Bentar. Konsep dasar sing di Ono sing kedua, konseling komunitas. konseling komunitas. I see. Awuh, Cek, Rek. Sing endi yo? Sing konseling komunitas iki. nomor 2, 2, 2 konseling komunitas. Ya, tuh kira banyak irek. Sebentar. Berarti PPTE iki yo. Oke, 2 titik. Konsep dasar. Kita Berarti definisi konsep bahas ininya aja di slide terakhir pertanyaan diskusi itu pertanyaan diskusi. kan ada Ini. di slide terakhir, slide paling bawah. Yo, nomor 11 tuh yo. 12. 11 coy. Ya kan. Ya, iku piye. Bagaimana konselor dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitasi klien secara efektif? Bagaimana konselor dapat mengidentifikasi? Lebih ke arah begini sih. Kalau yang aku pahami ya dari pertanyaan ini, dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan. Jadi alangkah baiknya yang pertama kita lakukan adalah mewawancarai lah, menanyakan apa yang menjadi keluhan daripada si klien. Nah, ketika kita menanyakan apa saja yang menjadi keluhan, kita juga bisa untuk kemudian mendiagnosis dan mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan daripada si klien ini. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan pertanyaan ataupun tidak melakukan sharing session di dalam itu, maka yang terjadi adalah kita tidak dapat eh, tidak dapat untuk mendapatkan informasi terkait apa-apa saja yang kemudian dibutuhkan seperti itu. Nah, pun juga ketika sudah mau mengeksekusikan terkait kebutuhan rehabilitasi, salah satunya adalah kita meng-cross check terkait masalah yang ada di
di sekitar Jember. Salah satunya adalah rehabilitasi terkait penggunaan narkoba, habis itu juga balap-balap liar dan lain-lain. Karena kejahatan ataupun anomali yang ada di masyarakat Jember pada tahun 2023 kita melihat adalah banyaknya sekali terkait kelitih seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, bagaimana sekiranya agar kelitih ini atau pelaku ini bisa kemudian kita untuk ajaklah wawancara seperti itu. Nah, terus apa sih yang menjadi latar belakang dari permasalahan yang kemudian dia ini melakukan tindak kriminal untuk berkeliaran jalan, habis itu juga membawa sajam dan lain-lain, sehingga di situ juga kemudian membuat masyarakat Jember kala itu menjadi cemas seperti itu, dan juga harus dikomunikasikan terkait permasalahan-permasalahan ini kepada orang tua daripada si klien itu, agar orang tua juga bisa membantu terkait penanganan atau rehabilitasi sesuai dengan koridor yang dimunculkan oleh konselor itu tadi. Seperti itu. Kalau dari argumentasi saya seperti itu. Mungkin dari sahabat Faizin mau menambahkan, monggo. Entah itu mau ngambil studi case di Banyuwangi atau di Tegal Delimo, ya terserah. Yang penting itu juga berkaitan dengan rehabilitasi klien seperti itu. Ya, sepertinya seperti tidak ada penambahan. Nyari-nyari bahan diskusinya yang ke terakhir itu Zin, tentang bahan diskusi. Zin Yang menambah. terakhir aku. Ya enggak, nyari tentang materi yang apa di slide terakhir itu, pertanyaan diskusi dulu itu saya cari di awalmu. Ya sebagai acuan aja sih. Ya, oke. Lebih ke arah bahan diskusi aja sih. Soalnya di situ kan pertanyaan diskusi. Jadi bebaslah kita berargumen di situ. Dan juga memperpanjang lah daripada video yang kita buat malam ini. Iya, Wan. Betul, betul. Aduh. Ya ini ada ya, kalau berkaitan dengan pertanyaannya bagaimana konselor dapat mengidentifikasi dan menangani kebutuhan rehabilitasi klien secara efektif. Ini ada beberapa langkah yang efektif mungkin ya. Ini yang pertama, seorang konselor ini melakukan evaluasi komprehensif, artinya melakukan evaluasi secara menyeluruh lah untuk memahami kondisi kliennya, termasuk riwayat medisnya, kebutuhan psikologisnya, sosial maupun lingkungannya gitu. Yang kedua ada penetapan tujuan bersama. Maksudnya di sini konselor ini berkolaborasi lah dengan klien untuk menetapkan tujuan rehabilitasinya yang sesuai pelaksanaannya sebenarnya, yang ya harus realistis lah dan sesuai dengan kebutuhan individunya. Yang ketiga ada pengembangan rencana intervensi. Nah, ini merancang rencana intervensi yang personal dan terstruktur untuk membantu klien lah mencapai tujuan rehabilitasi mereka. Yang keempat ada pemantauan lah dan evaluasi berkala yang harus dilakukan oleh seorang konselor komunitas. Ya, bagaimana melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan kliennya ini terhadap permasalahannya yang sudah dikonselingkan, terus mengevaluasi efektivitas intervensinya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Mungkin itu yang bisa jadi apa yang dapat dilakukan ya, bagaimana menangani kebutuhan rehabilitasi klien. Sih, benar. Terus berbicara
Pertanyaan kedua, ada tantangan utama dalam proses rehabilitasi dalam konteks konseling ini. Nah, sebenarnya dalam tantangan utamanya ini dalam proses apa tantangan utama dalam proses rehabilitasinya ini bagaimana sih? Gimana gimana? Tantangan utama dalam proses rehabilitasi dalam konteks konseling komunitas ini meliputi apa saja gitu loh. Tantangan ya. Hmm. Rehabilitasi. Apa yang menjadi tantangan utama Eh dalam proses rehabilitasi dalam konteks konseling komunitas? ini sudah mau habis ya, Iya, terkait apa namanya ya seperti itu. Jadi ntar tak buatkan lagi lah untuk oke. apa namanya untuk Gampang-gampang ya. Habis ini satu video lagi ya, amankan itu sudah. Jadi tak jadi kumpul satu nanti editnya. Oke, ini jawab pertanyaan yang kedua ya. Apa yang menjadi tantangan utama dalam proses rehabilitasi dalam konteks konseling komunitas? nah Ini ya ada beberapa tantangan. Ini meliputi yang pertama stigma sosialnya. Stigma ini terhadap kondisi kesehatan mentalnya lah. hmm, gimana gimana. Stigma terhadap kondisi kesehatan mental atau kecanduan dapat menghambat partisipasi klien dalam program rehabilitasi. Nah, itu yang membuat tantangan sebenarnya di dalam apa proses rehabilitasi. Terus keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya ini seperti tenaga profesional atau seorang konselornya sendirilah. Dana untuk melakukan Hmm, apa pelaksanaan konseling komunitas, terus fasilitasnya yang tentunya merupakan poin utama yang dapat menjadi hambatan dalam menyediakan layanan rehabilitasi. Terus yang ketiga hmm, ada ketidakpastian lingkungan sosial. Nah, ini yang juga oke. mempengaruhi, yang menjadi tantangan gitu loh. Lingkungan ini, kalau lingkungan sosialnya tidak mendukung dan tidak stabil, ini dapat mempengaruhi lah tentang terkait efektivitas rehabilitasi seorang kliennya. Hmm, benar sih. Terus Ya, ya, ya. pertanyaan ketiga, bagaimana etika profesional berperan dalam proses konseling rehabilitasi? Ah, Nah, kalau berbicara tentang etika, berbicara tentang etika profesional, ya ini ada beberapa etika profesional ini memainkan peran penting ya dalam proses konseling rehabilitasi. Ya, ada caranya sendiri. Yang pertama hmm, itu dengan kerahasiaan lah tentunya dan privasi. betul. Ya ini ya menjaga kerahasiaan informasi kliennya gitu. Untuk ya juga menghormati privasi seorang klien. Terus keadilan dan kesetaraan. Ya ini yakni memperlakukan semua klien dengan adil tanpa diskriminasi lah di dalam proses rehabilitasinya. Dan Ini ada tambahan sahabatku. Jadi di dalam tantangan itu saya menambahkan bahwasannya ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah administrasi dan yang kedua adalah masalah keuangan. Kenapa kok saya membicarakan atau menyebutkan masalah administrasi dan masalah keuangan? Jadi yang pertama adalah masalah administrasi itu menerapkan layanan psikososial dan keberlanjutan merupakan tantangan di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah yang dipengaruhi oleh dukungan administratif. Pemimpin memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi staf dan memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan mengatasi penolakan terhadap perubahan. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini gimana ya terkait GPA, GPM dan lain-lain terkait RPJMD dan pendapatan daripada setiap masyarakatnya itu bisa dikatakan menengah ke bawah seperti itu. Ketika kita meng-cross check daripada data-data survei itu
hampir 50% eh, penduduk kita itu adalah menengah ke bawah seperti itu. Dan masalah keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kami mengalami krisis keuangan di negara kami. Akibatnya kami mengalami lebih banyak tekanan pada sumber daya yang kami terbatas dan kehilangan jumlah staff yang termotivasi yang berdampak negatif pada kualitas layanan. Jadi ketika misalnya satu staff itu tidak digaji ataupun tidak diberikan motivasi secara masif, maka yang terjadi adalah secara pelayanan itu tidak akan bisa maksimal. Dan tentu hambatan yang paling besarnya lagi adalah ketika tidak ada masukan sama sekali di situ, seperti itu. Dan badan lembaga terkait konseling komunitas itu juga perlu kemudian suntikan-suntikan dana agar mereka juga bisa menjalankan kerja-kerja mereka sesuai dengan yang diharapkan dan tetap berpatokan kepada etika konselor, seperti itu. Cukup. Jadi dana ini sangat mempengaruhi ya. Betul. Ya, kalau ya misalnya gini aja cuy. Kalau misalnya dana itu gak cair ya, dana itu gak ada, ya gimana? Misalnya kita aja ngadakan acara, ya gimana kalau nggak ada dananya? Apakah kemudian bisa untuk melanjutkan acara? Kan enggak. Pasti ada masalah gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya, ini diskusi terakhir. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner dalam konseling rehabilitasi? Mungkin dari berbicara. ya. Oke, baik. Ini merupakan bidang yang kemudian saya mulai tekuni hari ini. Jadi terkait bidang interdisipliner, bagaimana sekiranya agar konselor dan klien itu yang pertama adalah melakukan jalin komunikasi yang masif, dan yang kedua bagaimana sekiranya agar konselor ini bisa memunculkan alternatif untuk merehabilitasi daripada klien. Salah satunya adalah si klien ini diberikan terkait yang kemudian di situ bisa dikatakan hampir modern lah, semi modern. Yang pertama adalah memberikan treatment dari film, habis itu dari musik, terus teater, orkestra dan lain-lain. Sehingganya di situ klien bisa kemudian bisa untuk sedikit menemukan ketenangan seperti itu. Karena berbicara terkait interdisipliner ini juga sedikit panjang ya sahabatku. Jadi kemudian saya mendapatkan referensi ini dari teman saya yang kemudian juga berfokus kepada psikologi interdisipliner. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan implementasi daripada apa yang sudah saya cari selama ini, bahwasannya psikologi interdisipliner itu memang satu terobosan yang kemudian menjadi wacana baru dan tidak usang seperti itu. Karena historisnya itu berawalan dari Jerman sana seperti itu. Dan itu juga digunakan oleh bapak filsuf kita yaitu Karl Marx. Siap. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya untuk pembahasan sekilas ya, pembahasan tentang konseling komunitas ya. Ya. Baik, mungkin aku ingin menambahkan ya dalam untuk meningkatkan kolaborasi antara konselor dan tim interdisipliner ini dalam konseling rehabilitasi ya, komunikasinya ya juga yang harus dijaga gitu loh. Komunikasi ini ya komunikasi secara terbuka dan jelas antara konselor dan anggota tim interdisipliner. Ini yang perlu dibangun untuk sehingga koordinasi
koordinasi yang dilakukan itu baik. Terus pembagian perannya yang jelas juga ini menentukan. Terus ya melakukan pelatihan juga untuk melakukan Benar. untuk terjadi koordinasi yang baik ya. Mungkin itu saja tambahan ya teman-teman ya. Baik, kita tutup untuk pembahasan konseling komunitas ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pembahasan ini karena selesai maka saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.